warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran online kelas 6. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, seperti gambar yang kamu lihat saat ini, hari ini kita akan belajar tema 3 muatan IPA. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang listrik. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan listrik karena setiap hari kita pasti membutuhkan listrik dalam kehidupan kita. Nah, untuk lebih memahami tentang listrik, yuk kita belajar tentang muatan listrik terlebih dahulu. Apa sih muatan listrik itu? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah penggambaran sebuah benda atau atom. Jadi dalam ilmu kimia, benda itu disebut juga dengan atom. Dalam setiap benda atau setiap atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton digambarkan dengan lingkaran berwarna kuning dan ada tanda plus di dalamnya. Neutron digambarkan dengan lingkaran warna putih tanpa ada tanda apapun. Sedangkan elektron digambarkan dengan lingkaran warna biru dengan tanda min di dalamnya. Sesuai tanda di dalam lingkarannya, sudah dapat dipastikan jika proton itu adalah bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik atau netral. Nah, di antara proton, elektron, dan neutron, yang lebih mudah berpindah adalah elektron. Mengapa elektron dapat berpindah dengan mudah? Karena elektron memiliki massa yang lebih ringan. Jadi, elektron dalam sebuah benda atau atom akan mudah berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Perpindahan elektron dari benda satu ke benda yang lain itu akan mengakibatkan suatu benda akan menjadi bermuatan lebih positif atau lebih negatif. Nah, ketidakseimbangan muatan pada suatu benda dapat menimbulkan gejala kelistrikan yang disebut listrik statis. Coba perhatikan video berikut ini untuk memahami tentang listrik statis. Di video kali ini nanti kalian akan lebih melihat apa sih listrik statis itu. Mungkin kalian sudah pernah mencoba, yaitu tentang penggaris mika atau penggaris plastik yang bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Coba perhatikan video berikut ini.
Bagaimana? Setelah melihat video tentang percobaan listrik statis tadi, kalian dapat mengetahui bahwa elektron yang ada di penggaris bisa menarik kertas yang dipotong kecil-kecil. Mengapa kok kertas bisa tertarik dengan penggaris tadi? Karena muatan positif yang terdapat di dalam kertas tertarik ke penggaris karena penggaris lebih banyak mengandung elektron atau muatan negatif. Kenapa kok penggaris bermuatan elektronnya lebih banyak? Karena penggaris setelah digosok-gosok ke buku atau ke wall atau ke rambut, itu penggaris akan mendapat elektron lebih banyak dari benda-benda yang digosok tadi. Jadi misalkan tadi di percobaan penggaris digosokkan ke kertas. Nah, elektron dari kertas buku akan berpindah ke penggaris. Nah, secara otomatis penggaris mendapat elektron lebih banyak. Sehingga ketika penggaris didekatkan dengan potongan kertas kecil tadi, muatan positifnya akan tertarik ke penggaris karena penggaris memiliki muatan negatif lebih banyak. Ingat, hampir sama dengan matematika, negatif akan menarik positif. Muatan yang tidak sama akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang perhatikan tentang bagaimanakah listrik bisa sampai ke rumah kita. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama, listrik dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik. Di gambar ini, pembangkit listrik yang kita gunakan adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sebenarnya ada banyak pembangkit listrik. Ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan masih banyak lagi. Nah, dari pembangkit listrik dihasilkan. Lalu, listrik tersebut ditransfer ke transformator penaik tegangan. Nah, di transformator penaik tegangan, energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Selanjutnya, dari transformator penaik tegangan, listrik disalurkan ke gardu induk melalui sutet. Apa sutet itu? Sutet adalah kepanjangan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan menjadi 20 kV. Dari gardu induk disalurkan lagi ke gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi, tegangan listrik diturunkan lagi menjadi 220 volt. Nah, coba kamu perhatikan. Tadi pertamanya 500 kV menjadi 20 kV. Nah, di gardu distribusi diturunkan menjadi 220 volt. Selanjutnya, dari gardu distribusi, listrik disalurkan lagi ke trafo distribusi. Nah,
Dari trafo distribusi inilah energi listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah kalian. Nah, setelah dari trafo distribusi, listrik sampai ke rumah dan kita bisa menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, jika kalian sudah mengetahui bagaimana perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita yang begitu panjang, ayo mulai sekarang kita hemat listrik. Nah, listrik juga mengalami perubahan. Maksudnya seperti ini, contohnya. Alat isi ulang baterai atau yang biasa disebut electrical charger atau kalian biasanya hanya menyebut charger seperti gambar di samping ini. Dia dapat mengubah dan menyimpan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan ke dalam baterai. Jadi, ketika charger dihubungkan ke stop kontak melalui kabel, listrik yang ia dapat dari sumber energi listrik diubah dan disimpan menjadi energi kimia di dalam baterai. Nah, kalau setrika, kira-kira energi listriknya berubah jadi apa ya? Pada setrika, energi listrik berubah menjadi energi panas. Sekarang kalau pada radio, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Nah, kalau kipas angin, dah pasti energi listrik berubah menjadi energi gerak, sehingga kalian tidak merasa kepanasan karena kipas anginnya bergerak berputar. Nah, kalau pada lampu senter seperti ini, energi listriknya berubah. Nah, karena senter menggunakan baterai, energi listriknya di dalam baterai masih dalam bentuk energi kimia. Lalu, ketika baterai atau senternya dinyalakan, energi kimia yang ada di dalam baterai akan berubah menjadi energi listrik, lalu dirubah lagi menjadi energi cahaya. Bagaimanakah cara penghematan listrik? Gampang. Memang gampang, tapi kadang sulit dilakukan. Yang pertama, supaya listrik kita aman, maka periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah, karena air dapat menghantarkan arus listrik. Jadi jangan coba-coba. Kalau pada waktu tangan masih basah, kalian jangan memegang saklar. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik, karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau korsleting. Biasanya yang sering menyebabkan kebakaran di rumah-rumah adalah hubungan arus pendek atau korsleting. Lalu cara penggunaan listrik yang aman yang lainnya adalah
perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik jika memang kalian tidak bisa memperbaikinya sendiri. Nanti kalau kalian memperbaiki sendiri malah bisa menjadi berbahaya. Kalau tadi itu cara penggunaan listrik yang aman, nah sekarang bagaimana cara menghemat listrik supaya kita membayar listriknya tidak terlalu banyak, juga listrik juga menjadi aman. Nah, inilah cara penghematan listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan lagi. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena itu masih mengkonsumsi listrik. Misal, charger HP, meskipun sudah tidak kamu pakai mengecas HP, tapi kami masih colokkan ke dalam stop kontak. Nah, itu berarti aliran listrik masih mengalir. Itu juga tidak hemat listrik namanya. Lalu yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keempat, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keenam, jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Maksudnya keran di sini adalah keran air yang biasanya kadang di beberapa rumah untuk mengalirkan air kita menggunakan sanyo. Nah, sanyo air itu dihubungkan dengan listrik. Jika sanyo selalu dihubungkan dengan listrik, terus keran air selalu dibuka, otomatis listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan air semakin banyak. Listrik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kalian. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.